sidangnya Habibana Habib Rizik Muhammad Syihab, yang semuanya itu semua kita tahu bahwasanya itu dagelan saja. Cuman kan para pejabat anggota dewan tidak berani untuk menyatakan ini dagelan saja, permainan-permainan saja. Artinya ini dagelan semua, permainan semua. Nah, kami sekarang meminta dengan tegas bebaskan Habib Rizik dan kawan-kawan tanpa syarat, itu saja sudah. Gak ada politik kami mau ini mau itu, gak ada seperti itu. Dinilai penuh rekayasa, ribuan habaib murka siapkan komando jihad. Simak berita ini sampai selesai, pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Saya cuma lihat Habib Rizik itu, ya Allah, capeknya kayak apa, susahnya kayak apa, fitnah macam-macam timbul, dicari-cari, sampai dia mengatakan kalau ada semut saya injak mungkin akan dilaporkan. Harusnya kasus ini dibatalkan demi hukum. Namun pertanyaannya kembali, apakah ini benar-benar kasus hukum atau sebenarnya upaya politik untuk menyingkirkan Habib Rizik Syihab dari konstelasi politik Indonesia? Pelanggaran-pelanggaran prokes yang sebelumnya terjadi di berbagai tempat dan dilakukan oleh pihak-pihak lain belum pernah ada nih yang dibawa ke ranah pidana. Jadi ini yang pertama kali, dan alasannya adalah untuk menciptakan efek jerah. Kenapa yang dijadikan kasus untuk menciptakan efek jerah adalah Habib Rizik Syihab? Kan begitu kan pertanyaannya ya. Kalau nggak ada maksud-maksud tertentu berarti random kan. Dugaan banyak pihak ya bahwa memang kasus ini direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk memojokkan, mengcornering Habib Rizik Syihab dan kemudian memenjarakannya, itu menjadi semakin masuk akal. Kecuali kalau sebelum kasus HRS ada beberapa kasus lain yang menjadi preseden ya, yang dikenakan atau diberlakukan sanksi pidana. Nah, itu make sense ya. Ternyata ini adalah yang pertama. Kalau betul ini adalah semata-mata kasus hukum ya, dan kita berpegang pada fakta-fakta hukum yang terkuak di persidangan, harusnya Habib Rizik Syihab dibebaskan ya dari tuduhan-tuduhan pelanggaran prokes atau juga apalagi menghasut kerumunan, menghasut orang untuk melawan petugas, melawan peraturan gitu ya. Nggak masuk akal sama sekali. Itu kalau murni ini adalah kasus hukum. Tapi kita tahu ya bro, banyak orang tadi yang gue bilang menengarai ini sebenarnya bukan kasus hukum ya, tapi ini adalah kasus politik ya. Habib Rizik Syihab sudah menjadi sasaran tembak sejak awal, sehingga kejadian ini akhirnya menjadi celah untuk melakukan kriminalisasi kepada yang bersangkutan. Demi Allah saya saksinya, imam besar setiap ketemu tidak lain berbicara tentang NKRI. Jadi kalau ada yang masih menganggap imam besar itu adalah penghancur, pengkhianat NKRI, berarti dia salah. Demi Allah, kami ulama tidak punya niat untuk menghancurkan NKRI. Mau tahu nggak siapa penghancur NKRI sebenarnya? Mereka adalah para pejabat yang korupsi di sana sini. Itu hakikatnya penghancur NKRI. Takbir! Saya meneteskan air mata. Demi Allah, saya makin cinta dengan imam besar. Nih saya bocorin nih. Nih gara-gara saya sering ziarah ke imam besar. Saya sering ziarah ke imam besar. Saya ziarah karena cinta. Satu, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad. Tolong, kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawa'iq, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir! Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Jangan main-main yang suka ngobah-ngerobah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul?
Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya, siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Dinilai penuh rekayasa, Gentari minta Jokowi hentikan kasus Habib Rizik. Ketua Umum Gerakan Cinta Negeri atau Gentari, Habib Umar Al-Hamid, meminta agar Presiden Joko Widodo membebaskan Habib Rizik Syihab dan para sahabatnya dari jeratan perangkat hukum. Ia melihat kasus yang menjerat Habib Rizik dinilai penuh dengan rekayasa. Melihat dan mendengar serta mengikuti hasil dari apa yang didakwakan kepada HRS dan yang lainnya, kami merasakan ada suatu rekayasa pengaduan-pengaduan yang tidak ada relevansinya, kata Habib Umar Al-Hamid. Di samping itu, sambung mantan pendiri PA212 ini, dakwaan yang dialamatkan kepada Habib Rizik seolah dicari-cari agar terdakwa bisa dijerat pidana. Atas dasar fakta yang ada itu, dengan ini Gentari meminta kepada Presiden Joko Widodo yang konsen pada keadilan di Indonesia agar segera memberi arahan kepada lembaga atau institusi hukum yang ada di Indonesia untuk berlaku adil dan tidak merekayasa permasalahan dalam bentuk apapun tandasnya. Habib Umar mengingatkan hal tersebut sangat penting untuk dilakukan lantaran saat ini momentum bulan Ramadan. Tidak elok melakukan berbagai rekayasa yang dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum, meminta kepada penegak hukum agar menghormati rasa keadilan dan nurani publik. Jangan mencederai rasa keadilan rakyat, harapnya. Sidangnya karena Habib Rizik Muhammad Syihab, yang semuanya itu semua kita tahu bahwasanya itu dagelan saja. Kan para pejabat anggota dewan tidak berani untuk menyatakan ini dagelan saja, permainan-permainan saja. Artinya ini dagelan semua, permainan semua. Nah, kami sekarang meminta dengan tegas bebaskan Habib Rizik dan kawan-kawan tanpa syarat, itu saja sudah. Nggak ada politik kami mau ini mau itu, nggak ada. Harusnya kasus ini dibatalkan demi hukum. Namun pertanyaannya kembali, apakah ini benar-benar kasus hukum atau sebenarnya upaya politik untuk menyingkirkan Habib Rizik Syihab dari konstelasi politik Indonesia? Pelanggaran-pelanggaran prokes yang sebelumnya terjadi di berbagai tempat dan dilakukan oleh pihak-pihak lain belum pernah ada nih yang dibawa ke ranah pidana. Jadi ini yang pertama kali. Dan alasannya adalah untuk menciptakan efek jerah. Kenapa yang dijadikan kasus untuk menciptakan efek jerah adalah Habib Rizik Syihab? Kan begitu kan pertanyaannya ya. Kalau nggak ada maksud-maksud tertentu berarti random kan. Dugaan banyak pihak ya bahwa memang kasus ini direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk memojokkan, mengcornering Habib Rizik Syihab dan kemudian memenjarakannya, itu menjadi semakin masuk akal. Kecuali kalau sebelum kasus HRS ada beberapa kasus lain yang menjadi preseden ya, yang dikenakan atau diberlakukan sanksi pidana. Nah, itu make sense ya. Ternyata ini adalah yang pertama. Kalau betul ini adalah semata-mata kasus hukum ya, dan kita berpegang pada fakta-fakta hukum yang terkuak di persidangan, harusnya Habib Rizik Syihab dibebaskan ya dari tuduhan-tuduhan pelanggaran prokes atau juga apalagi menghasut kerumunan, menghasut orang untuk melawan petugas, melawan peraturan gitu ya. Nggak masuk akal sama sekali. Itu kalau murni ini adalah kasus hukum. Tapi kita tahu ya bro, banyak orang tadi yang gue bilang menengarai ini sebenarnya bukan kasus hukum ya, tapi ini adalah kasus politik ya. Habib Rizik Syihab sudah menjadi sasaran tembak sejak awal, sehingga kejadian ini akhirnya menjadi celah untuk melakukan kriminalisasi kepada yang bersangkutan.